Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya aku makin semangat bikin konten. Terima kasih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan bawain ke teman-teman bisik bincang asik tentang diri ini sebagai seorang penari tradisional. Jadi ini aku collab sama partner tari aku biasanya sama adik kelas aku. Ada Nadia, Lia, April, sama Vio. Yang pertama nih, kenalan dulu ya pasti kita. Namanya siapa, umurnya berapa, terus kenapa suka tari. Kalau dari aku dulu, aku Evan Rahmawati. Aku berumur 20 tahun ya, sekarang 20 tahun jalan. Aku suka tari karena asik aja gitu. Selain itu bisa mengeluarkan banyak keringat saat latihan, dan target aku sih aku pengen kurus. Kalau aku sih gitu. Oke, yang pertama nih ada Nadia ya. Jadi gimana nih Nadia? Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Yasina. Saya berumur 19 tahun. Saya suka menari karena dari TK sampai sekarang hobi saya menari. Oke, jadi dari TK ya Nadia ini udah suka nari. Terus sekarang ada Lia nih. Halo, namaku Aprilia Dewi Mulyanti, umur baru 17 tahun. Kenapa suka tari? Karena dulu waktu TK sering diajakin buat tampil tari, akhirnya lama-kelamaan disuruh ikut terus gitu dan jadi suka. Oke, jadi Lia ini udah ikutnya dari TK juga ya. Jadi kebiasaan gitu kan. Jadinya suka. Oke, selanjutnya itu ada April nih. Gimana April? Perkenalkan, nama saya Aprilia Ayu Susanti, umur saya 17 tahun. Karena saya ingin melestarikan budaya dengan menari. Oke, jadi April ini ingin melestarikan budaya melalui tarian tradisional ya. Oke, selanjutnya ada Vio. Vio gimana nih? Perkenalkan, nama saya Fiorella Mahia Putri. Saya umur 16 tahun. Kenapa suka tari? Karena dari saya TK sudah ikut les tari. Emang hobi dari kecil. Nah, buat kalian masing-masing, pernah nggak sih kayak merasa bosan gitu ketika kalian belajar tari tradisional? Lalu kenapa milih tari tradisional? Padahal kan banyak gitu jenis tarian kayak kontemporer, modern, kayak gitu. Kenapa? Saya pernah merasa bosan menari. Dan alasan saya kenapa memilih tari tradisional buat dipelajari, karena tari tradisional adalah warisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun yang harus dijaga, dikembangkan, dan dipelajari. Dan mempelajari tari tradisional adalah suatu tantangan buat saya pribadi. Ngerasa bosen nari dulu pernah, waktu itu udah ngerasa bisa kan ya, udah hafal lah pokoknya. Nah itu disuruh ulangi lagi dengan gerakan yang sama. Ya tahu supaya bisa lebih mendalami karakter yang ada di tarian tersebut. Tapi ya pernah agak sedikit ngerasa bosen sih waktu itu. Milih tari tradisional karena setiap daerah di Indonesia kan punya ciri khas dan tarian berbeda-beda kan ya. Nah di situ aku ngerasa harus ngebuat lebih menonjol aja gitu. Salah satunya itu di daerahku, di daerah Jawa Timur kan tariannya tari remo kan ya. Nah remo itu keren gitu loh. Jadi suka aja gitu sama baju sama kostum tariannya, banyak coraknya, warna-warnanya, itu yang kelihatan beda dan keren juga, ngerasa lebih wah gitu dengan riasan wajah yang kayak gitu juga. Ya dari situ sih kenapa aku suka tari tradisional. Enggak, karena saat saya berlatih menari selalu ada gerakan baru dalam tarian. Itu yang membuat saya tidak bosan untuk menari. Karena tari tradisional itu menurut saya unik dan menarik untuk dipelajari. Pernah nggak sih bosen nari?
Pernah dulu waktu kelas 1 SMP sampai memutuskan buat berhenti nari 2 tahun. Apa yang membuat kamu memilih tradisional buat dipelajarin? Menurut saya, tari tradisional warisan budaya yang harus dilestarikan. Oke, itu jadi pendapat dari teman-teman yang tadi ya. Kalau aku sendiri, pernah nggak sih aku kayak bosen gitu nari? Ya pasti setiap orang itu punya rasa bosen ya sendiri-sendiri. Aku pernah bosen tari tuh karena kenapa? Karena aku nyoba satu gerakan itu nggak bisa-bisa. Jadi kayak sampai sumpek gitu. Tapi ya tergantung kita sendiri, gimana teman-teman kita buat nyemangatin kita. Jadi kayak gitu. Kenapa aku lebih milih tari tradisional? Karena menurut aku budayaku sendiri tuh harus aku lestarikan dulu sebelum kayak aku mau mempelajari budaya orang lain kayak gitu. Nah, belajar tari tuh susah nggak sih? Kalau menurut aku sih susah-susah gampang ya. Kenapa? Karena tergantung. Kalau misalnya kita itu daya ingetnya itu kuat, jadi nanti itu kita itu bisa metodenya itu pakai menghafal. Tapi kalau kita nggak bisa menghafal, cukup kayak rutin gitu aja latihannya kayak gitu sih kalau aku. Kalau teman-teman gimana nih? Dari tari tradisional adalah suatu tantangan buat saya pribadi. Nah, Nadia sendiri ini menjadikan tari tradisional atau mempelajarinya itu sebagai sebuah tantangan. Wah, hebat banget ya guys. Susah nggak nari itu? Nari itu sebenarnya nggak susah kalau terus-menerus dipelajari. Cuman ada bagian susah itu karena ngerasa belum familiar aja gitu sama lagu di telinga. Kalau sempet lihat, sempet dengar, terus lihat gerakannya sekilas aja tuh, kalau mau bisa ya berusaha terus sih. Itu sih biar nggak jadi susah. Enggak sih, menurut saya enggak. Kalau kita ada niat dan kemauan, pasti kita bisa untuk menari. Kalau pertama dikenalin sebuah tarian pasti susah, karena kan belum menghafalnya, terus teknik-tekniknya harus benar. Tapi kalau udah terbiasa, malah enak kok. Nah, terus nih buat kalian masing-masing, pernah nggak sih kalian itu kayak merasa dibully ketika kalian itu tari? Kayak membawakan suatu tarian tradisional. Kalau aku sendiri sih, alhamdulillah belum pernah. Tapi ya gitu, pernah dengar-dengar kayak omongan yang nggak enak. Tapi ya biasa aja sih, namanya juga manusia. Terus kalian gimana nih guys? Waktu latihan saya belum bisa menari, dan yang ngajari saya itu teman sepantaran saya, karena mereka telah menguasai tarian tersebut. Dan waktu itu saya didorong di depan adik kelas karena saya tidak bisa. Saya nggak ada respon sama sekali. Tetapi dalam hati saya harus bisa nari agar tidak diremehkan lagi. Saya waktu itu tidak berani cerita kepada orang tua saya. Tari itu tidak susah selama kita punya niat untuk mempelajarinya. Bukan kebuli ya, cuman dikata-katain aja gitu loh. Dulu itu waktu SD kan ada perpisahan, nah itu dipilih itu 2 orang yang tampil, nah tapi yang diseleksi itu ada 3. Yang satu tuh udah bisa, tinggal aku sama temanku itu kan. Nah itu dia tuh kayak ngata-ngatain gitu loh, kayak udah nggak usah ikut tari gitu loh. Toh juga kalau nggak bisa nari, udah nyerah aja, lagi juga nggak bisa nari. Terus disitu aku mulai kayak harus lebih giat lagi gitu belajar. Jadi latihan terus. Sempet waktu itu tuh pernah latihan sama yang bisa nari itu, yang udah bisa nari itu. Terus akhirnya aku yang dipilih. Jadi responnya itu dulu tuh cuek aja gitu. Jangan mau diambil pusing, jangan diladenin lah, pokoknya cuek aja gitu. Kita bisa kok, kita usaha, kita bisa. Pernah, karena sempat salah gerakan waktu saya pertama kali tampil. Respon saya berterima kasih untuk yang membuli saya karena buliannya adalah koreksi buat saya untuk menari yang lebih baik lagi. Pernah dulu SMP, sampai saya memutuskan buat keluar itu
bosen juga dibully. Kenapa? Karena ya diolok-olok kayak, "Tari apa sih kamu itu? Tari itu gak penting." Terus responnya saya biasa aja dan bilang, "Gak semua yang kamu omongin itu benar." Oke, tetap semangat buat kalian yang pernah dibully. Anggap aja itu sebagai motivasi buat diri kalian agar kalian itu bisa lebih maju dari mereka. Nah, selanjutnya itu gimana sih pesan kalian untuk mereka, teman-teman kita yang ada di luar sana untuk lebih mencintai tari tradisional? Mari kita sama-sama menjaga, mempelajari, dan mengembangkan tari tradisional di era modern ini. Jangan pernah merasa minder ataupun apa. Semua memang perlu belajar dari nol. Dan jangan pernah memikirkan apa yang orang bicarakan tentang kita. Karena dari ejekan mereka bisa menjadi semangat buat kita dan memotivasi diri kita dalam mempelajari tarian tersebut. Terima kasih. Pesan buat semua orang untuk mencintai tradisional. Semua tari tradisional di Indonesia mempunyai beragam gerakan dan kostum yang sangat bagus kan. Kalau orang barat aja suka tarian kita karena variasinya yang unik, kenapa kita nggak suka dan nggak cinta sama tari tradisional kita gitu loh. Sebagai anak Indonesia juga baiknya kita juga bisa ikut kontribusi kan, kayak terhadap kesenian dan kebudayaan Indonesia. Jadi jadilah diri sendiri dan ikut membanggakan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Karena tarian tradisional adalah cipta karya bangsa yang patut dilestarikan. Tari tradisional harus tetap dilestarikan karena itu merupakan warisan leluhur. Oke nih, terima kasih buat teman-teman yang udah menyampaikan pesannya buat teman-teman kita yang ada di luar sana agar tetap mencintai tarian-tarian tradisional. Nah, kalau versi aku sendiri, pesan aku buat teman-teman yang belum mengenal maupun yang sudah terjun dalam dunia seni tari tradisional untuk tetap menjaga keaslian dari masing-masing tari tradisional yang ada di daerah kalian ya. Kenapa? Karena itu bentuk dari kesenian kita yang harus dilestarikan dan jangan sampai kesenian itu hilang dan mulai tergantikan oleh kesenian yang bukan berasal dari negara kita sendiri gitu. Dan patutnya kita itu bangga dengan budaya kita sendiri. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah dengerin podcast episode 1 ini yang berjudul Diri Ini Sebagai Seorang Penari Tradisional. Jadi apapun yang kita sukai, apapun yang kita cintai itu harap dikembangkan dan jangan sampai merusak jati diri kita sendiri, oke? Jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, dan komen di kolom komentar ketika kalian memiliki judul yang bisa kami buat untuk podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.